Saya mau cari kerja, Bu. Apa aja? Iya. Kalau mau kerja di warung, cuma bikin kopi. Apa ya bikin kopi? Ngadek duduk, gampang kan? Yang di tempat-tempat gitu. Aduh, kok cari uangnya sampai Nanti bayar sekolahnya gimana? Kalau mau berjajan. malam. Apa yang susah? Aku mau punya anak. Cerita dimulai dengan pemandangan muram di jalur Pantura. Terlihatlah seorang perempuan muda bernama Sartika yang berjalan terseok-seok dengan perut buncit hamil tua. Sartika adalah gambaran jiwa yang hancur. Ia melarikan diri dari masa lalu hanya dengan bekal selembar KTP dan uang receh hasil menjual perhiasan terakhirnya. Nasib malang hampir merenggut nyawanya saat ia mencoba menumpang truk ikan. Namun supir bejat justru mencoba untuk melecehkannya. Sartika pun melawan dan akhirnya diturunkan paksa di tengah jalan sunyi yang dikepung oleh kabut. Dalam keputusasaan-Nya, ia melihat cahaya redup dari sebuah warung kayu sederhana di pinggir jalan. Warung itu milik sepasang suami istri tua, Bu Maya dan Pak Jaya. Tanpa banyak tanya, Bu Maya yang memiliki naluri keibuan tajam mempersilahkan Sartika masuk. Di warung inilah Sartika menemukan perlindungan sementaranya. Hari berganti hari, Sartika mulai membantu aktivitas warung. Namun ia segera menyadari bahwa tempat itu bukan sekedar warung kopi biasa. Ini adalah warung pangku, sebuah tempat persinggahan para sopir truk kesepian yang mencari kehangatan singkat dari para pelayan yang duduk menemani mereka. Meskipun tahu sisi gelap tempat itu, Sartika tetap bertahan karena kebaikan Bu Maya dan Pak Jaya yang telah memperlakukannya seperti anak sendiri. Puncaknya di suatu malam yang badai, Sartika pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Bayu. Kelahiran Bayu membawa warna baru di warung tersebut. Bu Maya dan Pak Jaya tampak sangat menyayangi Bayu itu seperti cucu kandung mereka. Namun ketenangan Sartika mulai terusik oleh gangguan-gangguan aneh. Suara langkah kaki yang mengitari warung setiap malam dan bayangan hitam di bawah pohon pisang mulai menghantui pikirannya. Seiring tumbuhnya Bayu, kebutuhan ekonomi pun meningkat. Cuaca buruk membuat warung sepi dan stok beras menipis. Disinilah sisi asli Bu Maya mulai muncul. Dengan nada bicara yang halus namun menekan, Bu Maya mulai mengisyaratkan bahwa Sartika harus turun tangan, melayani para tamu tetap jika ingin bertahan hidup dan membelikan obat untuk Bayu. Sartika kini terjepit di antara rasa syukur atas pertolongan Bu Maya dan harga dirinya sebagai seorang ibu. Badai yang sesungguhnya pun baru dimulai. Sartika mulai terbiasa dengan ritme warung pangku, meskipun ia berusaha menjaga jarak batas antara pelayan dan teman sandaran, para super perlahan mulai memudar. Di kamar belakang yang lembab, ia pun menyusui Bayu sambil meratapi harga dirinya yang pelan-pelan tergerus demi sesuap nasi. Namun di tengah pekatnya aroma kopi dan asap rokok, takdir mempertemukannya dengan Hadi, seorang sopir pick-up ikan yang berbeda dari pria lainnya. Hadi adalah anomali di warung itu. Ia tidak memandang Sartika dengan tatapan lapar, melainkan dengan ketenangan dan menghormatinya. Kehadiran Hadi menjadi pelipur lara bagi Sartika. Ia pun memperbaiki kerusakan di warung tanpa diminta dan memperhatikan kebutuhan Bayu, seolah-olah itu adalah anaknya sendiri. Benih-benih cinta pun tumbuh di tanah yang gersang. Sartika mulai berani bermimpi untuk pergi dari warung itu, membangun hidup baru yang bersih bersama Hadi. Namun ternyata cinta mereka justru menjadi ancaman bagi kelangsungan bisnis Bu Maya, karena Sartika kini hanya memiliki mata untuk Hadi. Para pelanggan lama, pria-pria hidung belang yang merasa memiliki hak atas Sartika, mulai merasa terabaikan. Warung menjadi sepi dan keuntungan Bu Maya pun merosot tajam. Ketegangan pun memuncak ketika seorang pelanggan tetap yang berpengaruh, seorang pria berperut buncit dengan kekuasaan lokal, datang melabrak. Ia pun murka karena merasa pelayanan di warung itu sudah berubah. Hadi mencoba pasang badan melindungi Sartika, namun keberaniannya justru menyulut api permusuhan yang lebih besar. Bu Maya kini terjepit, ia menyayangi Sartika namun ia lebih mencintai kelangsungan hidup warungnya. Malam itu setelah keributan mereda, keheningan dapur terasa lebih menakutkan daripada suara petir. Sartika menyadari satu hal pahit. Di dunia seperti ini seorang wanita tidak diizinkan memiliki cinta jika cinta itu menghalangi perut orang lain untuk tetap kenyang. Harapan Sartika seolah digantung pada sosok Hadi. Di tengah-tengah suasana warung yang kian dingin dan sepi, kehadiran Hadi adalah satu-satunya cahaya. Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Jalur Pantura adalah rimba yang kelam. Ketika layanan hangat di warung pangku menghilang karena Sartika hanya terpaku pada satu pria,
para sopir truk mulai berpindah haluan ke warung lainnya. Maya sang pemilik warung hanya bisa duduk di sudut ruangan dengan asap rokok yang mengepul, menyimpan amarah yang semakin mendidih karena bisnisnya diambang kehancuran. Bagi Maya, Sartika bukan lagi anak asuh yang patut untuk dikasihani, melainkan investasi yang gagal. Sementara itu Pak Jaya juga mulai sering menghilang dengan alasan mencari barang dagangan, seolah tak sanggup lagi menyaksikan ketegangan yang merayap di setiap sudut rumah kayu mereka. Di balik itu semua, Sartika dan Hadi semakin nekat. Mereka sering mencuri waktu untuk bertemu di belakang warung, di antara aroma solar dan tumpukan karung beras yang kusam. Hadi menggenggam tangan Sartika dengan sangat erat, sebuah genggaman yang terasa seperti salam perpisahan atau janji untuk melarikan diri. Namun di dunia yang penuh dengan mata-mata jalanan, pertemuan diam-diam itu hanyalah rahasia umum yang menunggu waktu untuk meledak menjadi bencana. Harapan Sartika untuk hidup normal bersama Hadi hanyalah fata morgana. Di balik janji manis tentang rumah di pinggir pantai, sebuah rahasia gelap menyeruak. Kehancuran dimulai saat seorang pria dari masa lalu Maya datang menagih utang nyawa dan martabat. Puncaknya, sebuah insiden berdarah terjadi di dapur warung. Maya terpaksa membunuh pria tersebut demi melindungi rahasia mereka. Sartika dan Hadi ikut terlibat mengubur jasad itu, mengikat mereka dalam satu dosa yang sama. Sartika akhirnya memilih pergi bersama Hadi untuk memulai hidup baru. Namun ia justru keluar dari mulut harimau dan masuk ke kandang buaya. Hanya seminggu setelah menikah, topeng Hadi pun terbuka. Hadi ternyata adalah pria yang kasar, dan yang paling menyakitkannya, ia sudah memiliki istri lain bernama Sinta. Pengkhianatan ini menghancurkan sisa-sisa hati Sartika. Hadi pergi meninggalkannya begitu saja, menyisakan Sartika yang terduduk lesu di tengah pecahnya kaca jendela dan tangis kecil Bayu. Tanpa tujuan, Sartika akhirnya kembali ke tempat di mana semua itu dimulai, yaitu warung pangku. Maya pun menyambutnya dengan pelukan yang tak perlu kata-kata. Sartika kembali menjadi pelayan kopi, namun kali ini dengan jiwa yang berbeda. Ia bukan lagi gadis rapuh yang mencari perlindungan, melainkan seorang ibu yang telah mengecap segala jenis pahitnya dunia. Akhirnya tahun-tahun pun berlalu, Bayu tumbuh menjadi anak yang cerdas. Sartika tak pernah lagi mencari tahu keberadaan Hadi. Apakah ia mati dalam kecelakaan di Pantura atau hidup bahagia dengan wanita lainnya? Hal-hal seperti itu tak lagi penting baginya, walaupun pernah merasuk dalam bayang-bayang di malam hari. Di tengah aroma solar dan kopi yang mengepul, Sartika pun menyadari satu hal. Hidup ini persis seperti kopi pangku yang ia sajikan. Jika terlalu manis, kita tak akan pernah tahu seberapa kuat kita akan menghadapi pahitnya kenyataan. Film ini pun ditutup dengan Sartika yang memeluk erat Bayu sambil menatap jalan raya, siap menghadapi hari esok meski tanpa kepastian. Karena kini ia tahu kemanakah ia harus pulang. Film Warung Pangku ini memberikan tamparan keras tentang realitas perempuan di jalur lintasan yang seringkali dianggap sebelah mata. Tentang ketegaran seorang ibu, yaitu Sartika mengajarkan bahwa meski dunia menghancurkannya berkali-kali, seorang ibu akan selalu menemukan alasan untuk berdiri kembali demi anaknya. Film ini juga memperlihatkan bagaimanakah kemiskinan seringkali memaksa orang baik melakukan hal buruk demi bertahan hidup. Kebahagiaan tidak selalu berarti mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi terkadang berarti cukup dengan berhenti mengharapkan sesuatu dari orang yang telah menyakiti kita. Sebuah kisah yang sangat Indonesia sekali ini, getir namun nyata. Sinematografinya yang kelam berhasil membawa kita ikut merasakan kelembabnya udara Pantura, serta pekatnya aroma kopi di warung kayu tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam narasi ini. Terima kasih sudah menyimak film kali ini. See you. Wassalamualaikum. Saya mau cari kerja, Bu. Apa aja? Iya. Kalau mau kerja di warung, cuma bikin kopi. Apa yang bikin kopi? Duduk-duduk, gampang kan? Di pangku-pangku gitu, Bu. Kalau nggak di Tapi kalau kerja di warung, mesti ngelendot sampai sini. kamu tahu mau kemana? Apa yang bisa terjadi? Kopi 3. Lagi kau di dalam sunyi, bukan apa. Ya, Bu, hari gini mana ada orang laki keluar rumah pakai cincin kawin. Belum kawin lagi. Tahu dari mana? Mau pakai cincin kawin? Buku cari uangnya sampai Nanti bayar sekolahnya gimana?
Kalau mau berjajan, malam terus yang terjadi. kalau ibu nggak cari uang, dan Semua orang beli layangan, bangku, memang ikut padaku. Banyak suka lihat ibu bangku tidak mudah. Nama orang tua, aku juga nggak pernah ketemu sama bapakku. Namun Adik kresek dia. Sartika, Puspita. Bapaknya bu. Yang gede. tarik resep mah gampang. Kamu mau punya suami? Bapak yang susah. Aku mau. Saya mau cari kerja, Bu. Apa aja? Tapi iya, Kalau mau kerja di warung, cuma bikin kopi. apa yang bikin kopi? Adik duduk, gampang kan? Yang di bangku-bangku gitu, Bu. Duka cari uangnya sampai Nanti bayar sekolahnya gimana? Kalau mau berjajan, malam. Bapak yang susah. Aku mau punya anak. Cerita dimulai dengan pemandangan muram di jalur Pantura. Terlihatlah seorang perempuan muda bernama Sartika yang berjalan terseok-seok dengan perut buncit hamil tua. Sartika adalah gambaran jiwa yang hancur. Ia melarikan diri dari masa lalu hanya dengan bekal selembar KTP dan uang receh hasil menjual perhiasan terakhirnya. Nasib malang hampir merenggut nyawanya saat ia mencoba menumpang truk ikan. Namun supir bejat justru mencoba untuk melecehkannya. Sartika pun melawan dan akhirnya diturunkan paksa di tengah jalan sunyi yang dikepung oleh kabut. Dalam keputusasanya ia melihat cahaya redup dari sebuah warung kayu sederhana di pinggir jalan. Warung itu milik sepasang suami istri tua, Bu Maya dan Pak Jaya. Tanpa banyak tanya, Bu Maya yang memiliki naluri keibuan tajam mempersilahkan Sartika masuk. Di warung inilah Sartika menemukan perlindungan sementaranya. Hari berganti hari, Sartika mulai membantu aktivitas warung. Namun ia segera menyadari bahwa tempat itu bukan sekedar warung kopi biasa. Ini adalah warung pangku, sebuah tempat persinggahan para sopir truk kesepian yang mencari kehangatan singkat dari para pelayan yang duduk menemani mereka. Meskipun tahu sisi gelap tempat itu, Sartika tetap bertahan karena kebaikan Bu Maya dan Pak Jaya yang telah memperlakukannya seperti anak sendiri. Puncaknya di suatu malam yang badai, Sartika pun melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Bayu. Kelahiran Bayu membawa warna baru di warung tersebut. Bu Maya dan Pak Jaya tampak sangat menyayangi Bayu itu seperti cucu kandung mereka. Namun ketenangan Sartika mulai terusik oleh gangguan-gangguan aneh. Suara langkah kaki yang mengitari warung setiap malam dan bayangan hitam di bawah pohon pisang mulai menghantui pikirannya. Seiring tumbuhnya Bayu, kebutuhan ekonomi pun meningkat. Cuaca buruk membuat warung sepi dan stok beras menipis. Disinilah sisi asli Bu Maya mulai muncul. Dengan nada bicara yang halus namun menekan, Bu Maya mulai mengisyaratkan bahwa Sartika harus turun tangan, melayani para tamu tetap jika ingin bertahan hidup dan membelikan obat untuk Bayu. Sartika kini terjepit di antara rasa syukur atas pertolongan Bu Maya dan harga dirinya sebagai seorang ibu. Badai yang sesungguhnya pun baru dimulai. Sartika mulai terbiasa dengan ritme warung pangku, meskipun ia berusaha menjaga jarak batas antara pelayan dan teman sandaran, para super perlahan mulai memudar. Di kamar belakang yang lembab, ia pun menyusui Bayu sambil meratapi harga dirinya yang pelan-pelan tergerus demi sesuap nasi. Namun di tengah pekatnya aroma kopi dan asap rokok, takdir mempertemukannya dengan Hadi, seorang sopir pick-up ikan yang berbeda dari pria lainnya. Hadi adalah anomali di warung itu. Ia tidak memandang Sartika dengan tatapan lapar, melainkan dengan ketenangan dan menghormatinya. Kehadiran Hadi menjadi pelipur lara bagi Sartika. Ia pun memperbaiki kerusakan di warung tanpa diminta dan memperhatikan kebutuhan Bayu, seolah-olah itu adalah anaknya sendiri. Benih-benih cinta pun tumbuh di tanah yang gersang. Sartika mulai berani bermimpi untuk pergi dari warung itu, membangun hidup baru yang bersih bersama Hadi. Namun ternyata cinta mereka justru menjadi ancaman bagi kelangsungan bisnis Bu Maya, karena Sartika kini hanya memiliki mata untuk Hadi. Para pelanggan lama, pria-pria hidung belang yang merasa memiliki hak atas Sartika, mulai merasa terabaikan. Warung menjadi sepi dan keuntungan Bu Maya pun merosot tajam.
Ketegangan pun memuncak ketika seorang pelanggan tetap yang berpengaruh, seorang pria berperut buncit dengan kekuasaan lokal, datang melabrak. Ia pun murka karena merasa pelayanan di warung itu sudah berubah. Hadi mencoba pasang badan melindungi Sartika, namun keberaniannya justru menyulut api permusuhan yang lebih besar. Bu Maya kini terjepit, ia menyayangi Sartika namun ia lebih mencintai kelangsungan hidup warungnya. Malam itu setelah keributan mereda, keheningan dapur terasa lebih menakutkan daripada suara petir. Sartika menyadari satu hal pahit, di dunia seperti ini seorang wanita tidak diizinkan memiliki cinta jika cinta itu menghalangi perut orang lain untuk tetap kenyang. Harapan Sartika seolah digantung pada sosok Hadi. Di tengah-tengah suasana warung yang kian dingin dan sepi, kehadiran Hadi adalah satu-satunya cahaya. Namun kenyataan di lapangan berkata lain, jalur Pantura adalah rimba yang kelam. Ketika layanan hangat di warung Pangko menghilang karena Sartika hanya terpaku pada satu pria, para sopir truk mulai berpindah haluan ke warung lainnya. Maya sang pemilik warung hanya bisa duduk di sudut ruangan dengan asap rokok yang mengepul, menyimpan amarah yang semakin mendidih karena bisnisnya diambang kehancuran. Bagi Maya, Sartika bukan lagi anak asuh yang patut untuk dikasihani, melainkan investasi yang gagal. Sementara itu Pak Jaya juga mulai sering menghilang dengan alasan mencari barang dagangan, seolah tak sanggup lagi menyaksikan ketegangan yang merayap di setiap sudut rumah kayu mereka. Di balik itu semua, Sartika dan Hadi semakin nekat. Mereka sering mencuri waktu untuk bertemu di belakang warung, di antara aroma solar dan tumpukan karung beras yang kusam. Hadi menggenggam tangan Sartika dengan sangat erat, sebuah genggaman yang terasa seperti salam perpisahan atau janji untuk melarikan diri. Namun di dunia yang penuh dengan mata-mata jalanan, pertemuan diam-diam itu hanyalah rahasia umum yang menunggu waktu untuk meledak menjadi bencana. Harapan Sartika untuk hidup normal bersama Hadi hanyalah fata morgana. Di balik janji manis tentang rumah di pinggir pantai, sebuah rahasia gelap menyeruak. Kehancuran dimulai saat seorang pria dari masa lalu Maya datang menagih utang nyawa dan martabat. Puncaknya, sebuah insiden berdarah terjadi di dapur warung. Maya terpaksa membunuh pria tersebut demi melindungi rahasia mereka. Sartika dan Hadi ikut terlibat mengubur jasad itu, mengikat mereka dalam satu dosa yang sama. Sartika akhirnya milih pergi bersama Hadi untuk memulai hidup baru. Namun ia justru keluar dari mulut harimau dan masuk ke kandang buaya. Hanya seminggu setelah menikah, topeng Hadi pun terbuka. Hadi ternyata adalah pria yang kasar dan yang paling menyakitkannya, ia sudah memiliki istri lain bernama Sinta. Pengkhianatan ini menghancurkan sisa-sisa hati Sartika. Hadi pergi meninggalkannya begitu saja, menyisakan Sartika yang terduduk lesu di tengah pecahnya kaca jendela dan tangis kecil Bayu. Tanpa tujuan, Sartika akhirnya kembali ke tempat di mana semua itu dimulai, yaitu warung Pangku. Maya pun menyambutnya dengan pelukan yang tak perlu kata-kata. Sartika kembali menjadi pelayan kopi, namun kali ini dengan jiwa yang berbeda. Ia bukan lagi gadis rapuh yang mencari perlindungan, melainkan seorang ibu yang telah mengecap segala jenis pahitnya dunia. Akhirnya tahun-tahun pun berlalu, Bayu tumbuh menjadi anak yang cerdas. Sartika tak pernah lagi mencari tahu keberadaan Hadi. Apakah ia mati dalam kecelakaan di Pantura atau hidup bahagia dengan wanita lainnya? Hal-hal seperti itu tak lagi penting baginya, walaupun pernah merasuk dalam bayang-bayang di malam hari. Di tengah aroma solar dan kopi yang mengepul, Sartika pun menyadari satu hal. Hidup ini persis seperti kopi Pangku yang ia sajikan. Jika terlalu manis, kita tak akan pernah tahu seberapa kuat kita akan menghadapi pahitnya kenyataan. Film ini pun ditutup dengan Sartika yang memeluk erat Bayu sambil menatap jalan raya, siap menghadapi hari esok meski tanpa kepastian. Karena kini ia tahu kemanakah ia harus pulang. Film Warung Pangku ini memberikan tamparan keras tentang realitas perempuan di jalur lintasan yang seringkali dianggap sebelah mata. Tentang ketegaran seorang ibu, yaitu Sartika mengajarkan bahwa meski dunia menghancurkannya berkali-kali, seorang ibu akan selalu menemukan alasan untuk berdiri kembali demi anaknya. Film ini juga memperlihatkan bagaimanakah kemiskinan seringkali memaksa orang baik melakukan hal buruk demi bertahan hidup. Kebahagiaan tidak selalu berarti mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi terkadang berarti cukup dengan berhenti mengharapkan sesuatu dari orang yang telah menyakiti kita. Sebuah kisah yang sangat Indonesia sekali ini, getir namun nyata. Sinematografinya yang kelam berhasil membawa kita ikut merasakan kelembabnya udara Pantura, serta pekatnya aroma kopi di warung kayu tersebut. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam narasi ini. Terima kasih sudah menyimak film kali ini. See you. Wassalamualaikum. Saya mau cari kerja, Bu. Apa aja? Iya. Kalau mau kerja di warung, cuma bikin kopi. Apa ini?
duduk gampang kan? Di pangku-pangku gitu, Bu. Kan kalau nggak di tapi kalau kerja di warung mesti ngelendot sampai sini. Kamu tahu mau kemana? Apa yang bisa terjadi? Kopi 3. Lagi kau di dalam swing, bukan apa. Ya Abu, hari gini mana ada orang laki keluar rumah pakai cincin kawin. Belum kawin lagi. Tahu dari mana? Mau pakai cincin kawin? Buku cari uangnya sampai Nanti bayar sekolahnya gimana? Kalau mau beli jajan, malam terus yang terjadi. kalau ibu nggak cari uang, kan beli layangan. Bangku memang ikut padaku. Aku suka lihat ibu bangku tidak mudah. Nama orang tua, aku juga nggak pernah ketemu sama bapak. Adik kresek ya? Sartika Puspita. Bapaknya Bu. Yang gede. Resep mah gampang. Kamu mau punya suami? Bapak yang susah.